Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, penyebaran COVID-19 sudah masuk fase genting bahkan krisis. Lonjakan orang yang terpapar COVID-19 teramat cepat seiring dengan semakin berkembangnya varian-varian baru virus itu yang diklaim semakin berbahaya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Kamis 24 Juni 2021 dengan tema Jakarta Tarik Rem bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga mengundang Anda nanti dalam berpartisipasi di nomor telepon 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Pakai protokol kesehatan terus ya, Bang? Harus. Kita melihat angka COVID ini mengerikan, Bang. Ya. Kemarin mungkin rekor ya, 15.000. 15.000. Sepanjang ada COVID di Indonesia. Iya, betul. Oke, kita akan lihat itu bagaimana kemudian mungkin bukan hanya Jakarta, tapi Indonesia. Tapi sebelumnya kita lihat dulu beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini headline media, Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. PPKM Mikro harus tegak lurus. Ya. Persisnya apa maksudnya tegak lurus ini, Bang? Ya, beberapa daerah, Jakarta termasuk di dalamnya itu menerapkan PPKM Mikro. Dan Presiden memang memutuskan PPKM Mikro yang kita terapkan. Bukan lockdown, bukan PSBB? Bukan PSBB, bukan karantina wilayah begitu, tapi PPKM Mikro begitu. Dan kita mendorong ya lewat berita ya, dan memang ini dikatakan Presiden ya harus konsisten penerapan PPKM Mikro begitu, artinya tegak lurus, jangan setengah-setengah, jangan subjektif. Kita mendorong kepatuhan warga, tetapi kalau memang warganya tidak patuh ya harus ada penegakan hukum, kira-kira seperti itu. Tindakan tegas. Iya, tindakan tegas. Supaya kemudian bukan hanya wacana, bukan hanya di pemberitaan, tapi di lapangan kita lihat juga begitu ya. Oke, kita nanti akan bahas itu lebih jauh di editorial. Kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Indonesia berperan strategis di FAO. FAO, Badan Pangan Dunia di bawah PBB. Peran strategis apa yang dimainkan Indonesia sebetulnya, Bang Usman? Ya, kalau kita lihat terpilihnya Indonesia di FAO sebagai anggota Dewan FAO mewakili Asia, itu kan karena tentu saja melihat kinerja dunia pertanian di Indonesia. Ketika sektor lain mengalami krisis, katakanlah seperti tekanan itu, karena pandemi, karena pandemi, itu pertanian kita itu bagus. Kita ekspornya bagus begitu, dan artinya apa, proses pertanian di tempat kita itu baik. Nah, karena itu kita terpilih menjadi anggota Dewan FAO mewakili Asia. Nah, ini kita berharap, ini kan yang kedua kali, sebelumnya kita di era Orde Baru pernah menjadi anggota Dewan FAO. Nah, ini kesempatan bagi Indonesia sebetulnya untuk terus mengembangkan dunia pertanian di negara di Indonesia dan juga di Asia, karena jangan lupa kita juga mewakili Asia itu begitu. Dan memang ini harus juga dipikirkan untuk tetap tumbuh meskipun nanti pandemi sudah usai, Bang ya? Iya, jadi memang ada harapan bahwa sektor pertanian ini yang menjadi penggerak pemulihan ekonomi di Indonesia dan juga di negara Asia. Oke, kita harapkan pemerintah, mungkin dalam hal ini Menteri Pertanian juga terus melanjutkan prestasi ini, dan yang paling penting adalah petani bisa lebih sejahtera ya hidupnya. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke editorial. Hari ini diberi judul Jakarta Tarik Rem. Kemarin 15.000 angka pertambahan kasus harian, Bang, dan kalau saya lihat angka kematian itu sudah di 300-an lebih. Dan kalau kita lihat di banyak daerah mulai kewalahan, rumah sakitnya penuh, tenaga kesehatan sudah ada yang terkena lagi, bahkan ada beberapa yang sampai gugur. Rem seperti apa yang bisa ditarik Jakarta sebetulnya, Bang Usman? Ya, ini kan dari filosofi gas dan rem. Nah, ini saatnya kita lepas pedal gas, kemudian kita mulai injak rem. Artinya kita mengendalikan, membatasi gerakan, membatasi perpindahan, membatasi mobilitas ya di seluruh Indonesia. Mestinya seperti itu. Nah, itu yang kita maksud dengan injak rem. Jadi ada pembatasan-pembatasan dalam skala tadi yang kita sebut PPKM itu, dalam skala mikro, dan penerapannya harus serius begitu. Tidak injak rem mendadak begitu. Kalau injak rem mendadak pasti celaka juga kita. Ya kan? Jadi kita menginjak rem secara terukur. Secara terukur
ya PPKM itu. Sebab kalau injak remnya mendadak mungkin itu yang dianalogikan dengan lockdown, barangkali seperti itu. Pertanyaannya Bang, rem ini menurut beberapa teman tidak begitu terasa karena tidak ada yang berubah di jalan. Dulu mungkin pada saat PSBB diberlakukan kita melihat ada pos-pos Bang, petugas Satpol PP, polisi, tentara itu memeriksa begitu rupa. Tapi sekarang tidak terlihat itu, tapi kita akan bahas itu ya Bang Usman dan Bang Hussein. Inilah editorial Media News untuk hari ini, Kamis 24 Juni 2021, Jakarta tarik rem. Jakarta tarik rem. Jakarta dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat benar. Penyebaran COVID-19 sudah masuk fase genting, bahkan kritis. Lonjakan orang terpapar virus SARS-CoV-2 teramat cepat, seiring dengan kian berkembangnya varian-varian baru virus tersebut yang diklaim semakin berbahaya. Ilustrasi kegawatan itu amat tergambar pada hari-hari ini. Tingkat keterisian atau bed occupancy rate atau BOR Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, misalnya, pada Rabu 23 Juni kemarin sudah lebih dari 90%. Tempat tidur terpakai 90,22% atau 6.671. Hanya bersisa 723 tempat tidur atau 9,78% dari total 7.394 yang tersedia. Lalu, di hari yang sama, gambar memilukan juga terpampang di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Sejak 3 hari yang lalu, instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit itu tak lagi mampu menampung pasien. Akibatnya, pasien IGD sampai harus mengantre di lorong-lorong rumah sakit. Banyak cerita lain. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lain, terutama di Pulau Jawa yang kurang lebih menggambarkan hal yang sama. Lonjakan angka penularan COVID-19 yang teramat tinggi memang terjadi dan sebentar lagi mungkin betul-betul akan melumpuhkan sistem dan kekuatan fasilitas kesehatan kita. Penuhnya rumah sakit, bertumbangnya tenaga kesehatan adalah isyarat kuat negeri ini sedang dalam fase kegawatan maksimal. Tanpa ada extraordinary pengendalian, ahli memprediksi Indonesia akan mencapai puncak kedaruratan pada Juli. Karena itu, jika mengibaratkan pengendalian pandemi sekaligus penanganan dampaknya terhadap ekonomi itu serupa pengaturan gas dan rem. Semua pasti sepakat, inilah saatnya pemerintah melepas pedal gas dan mulai menginjak rem kuat-kuat. Pemerintah melalui penjelasan Presiden Joko Widodo kemarin memutuskan akan tetap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro untuk menghadang laju penularan COVID-19. Menurut Presiden, itu kebijakan paling tepat untuk saat ini karena dinilai bisa mengendalikan COVID-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat. Kenapa pemerintah tidak memilih pembatasan sosial berskala besar atau PSBB atau lockdown? Tidak perlu kita mendebatkan dan mempertentangkannya lagi karena sejatinya esensi dan substansinya sama. Yang penting dan mesti kita ingatkan ialah substansi dan terutama implementasinya di lapangan. Apapun istilahnya, intinya ialah menguatkan pembatasan, memperluas penyekatan. Ingat, pendekatan apapun yang dipakai untuk mengerem, tujuannya tidak sekadar untuk melandaikan kasus, tapi lebih dari itu, harus mampu memutus rantai penularan. Pada titik ini, aturan detailnya harus terukur. Penegakan aturannya juga mesti tak setengah hati. Provinsi DKI Jakarta sudah memulai menarik rem itu dengan mengeluarkan peraturan gubernur nomor 796/2021 tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro. Meski statusnya hanya perpanjangan, level pembatasan pada aturan baru ini lebih kuat, luas, dan yang pasti lebih ketat. Setidaknya ada 5 poin krusial yang dikuatkan. Pembatasan di tempat kerja, kegiatan belajar tidak ada lagi diizinkan tatap muka, pembatasan pusat perbelanjaan, ibadah di rumah, serta pembatasan kegiatan kesenian dan area publik.
Di atas kertas, PPKM versi baru ala Pemprov DKI Jakarta itu tentu baik. Di lapangan, harus dipastikan kebijakan itu berjalan tegak lurus, bebas dari kompromi, negosiasi ataupun subjektivitas dalam penerapannya. Harus diingat, aturan itu akan berhadapan dengan kejenuhan masyarakat yang sudah semakin menumpuk setelah dihajar pandemi setahun lebih. Ketika tidak ditegakkan dengan keras, hanya gagah di lembar kertas atau cuma garang di awal, pengendalian hanya akan jadi mimpi. Si virus pun kian mudah menerjang sambil menertawakan kebebalan kita. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita mau bertanya Bang kepada pemirsa kita. Sebelum kita berdiskusi, kita sudah terhubung dengan pemirsa kita di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Halo, Pak Ondo, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Jakarta tarik rem, bagaimana nih Pak Ondo? Iya, Jakarta tarik rem setelah Delta ngebut ya. Harusnya sebelum Delta ngebut itu betul-betul dilaksanakan. Saya nggak peduli itu namanya PSBB, PPKM, apapun namanya. Yang penting itu fokus, serius, ketat, tegas, dan keras melakukannya, jangan angin-anginan. Ini sudah saya katakan sebelum Lebaran bahwa bisa-bisa kalau teman-teman saudara-saudara kita yang mengabaikan anjuran pemerintah, kita akan seperti India. Ini ternyata benar. Bed occupation rate sudah melampaui wacana atau batas ambang yang dilakukan WHO 60%. Nakes kewalahan, ruang kamar, isolasi, ICU mulai penuh, area pemakaman mulai penuh. Jadi kita harus sama-sama. Tidak bisa sendiri, pemerintah ini harus bersama-sama. Saran saya, jangan cuma denda saja yang dipikirin, tapi pelaksanaan hukumnya harus tegas. Stop itu wacana sekolah tatap muka, ibadah tatap muka. Stop to work from destination Bali, Jogja, dan lain-lain. Pemda harus fokus dulu ke corona, jangan macam-macam, jangan mikirin parkir. Kepala daerah itu, legislatif, jangan mikirin 2024 dulu, termasuk partai. Mikirin ini, corona ini gitu loh. Satu lagi nih, Bung Leo. Bila nakes kurang, coba direkrut nakes yang sudah pensiun tapi masih energi. Dan kemana itu Genus? Kan bisa dibuat untuk membantu, mempercepat itu checking. Gitu loh, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo di Bekasi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo dan Bang Usman ya. Usman, iya, silakan Pak Sunoto. Jadi rakyat juga menyadari, Bang Leo dan Bang Usman, bahwa pemerintah sedang mencari solusi, mencari keseimbangan antara ekonomi dan pandemi. Tapi per hari ini dan lihat data-data yang ada, ini sudah kondisinya darurat. Nah, kalau kedaruratan ini tidak selesai, ini akan mengganggu NKRI. Salah satu institusi yang bersahadat dalam tanda petik NKRI adalah TNI. Kerahkan TNI. Dari awal April 2020 saya mengusulkan adalah total lockdown. Karena apa? Karena jika kita menghadapi air bah, kita nggak bisa menyelesaikannya dengan gundukan-gundukan batu atau bata secara parsial. Kita harus total. Saya kasih contoh pendekatannya, Mas Leo, sedikit tolong. Bahwa jumlah desa kita 75.000 desa. Rata-rata per desa itu penduduknya 4.000. Jadi kalau yang miskin itu 10% adalah 400 jiwa. 400 jiwa dibagi 4 jiwa berarti cuma 100 kakak. Nah, prajurit kita itu ada 467.000. Jadi setiap prajurit hanya bertugas membagikan bantuan hanya 16 rumah. Dan telah saya hitung, kalau setiap jiwa dikasih bantuan 50.000 per hari, kali jumlah tadi jumlah orang miskin, itu hanya 23,3 triliun. Itu kalau 15 hari. Dan belanja negara juga dengan lockdown 15 hari kan berkurang. Kecuali pengeluaran-pengeluaran tetap. Jadi kita nggak perlu lagi sekarang ngomong soal hak asasi. Hari ini kita ngomongnya adalah kewajiban asasi. Yaitu apa? Kewajiban menyelamatkan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Kalau mau dicoba, tolong misalnya Kodam 3 Siliwangi. Lockdown total di bawah komando Pangdam. Terima kasih. Baik.
Baik, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Syahril di Jakarta Selatan. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Ya, ini dari hasil penelitian saya ya. Selama ini saya berkecimpung di masyarakat. Kalau kita untuk menerapkan 5M itu sulit masyarakat untuk bisa memenuhinya. Kita ambil sebuah contoh. Untuk sehat itu harus 5 persyaratan, gitu. 4 sehat, 5 sempurna. Itu sulit karena rakyat kita ini rakyat yang masih ekonomi dan pendidikan yang rendah. Untuk itu saya menyarankan, segeralah diadakan penelitian. Dari ke-5M itu kritikal poin itu yang mana? Apakah masker kah? Apakah cuci tangan kah? Apakah menjaga jarak kah? Apakah menghindari kerumunan kah? Apakah menjauhi kerumunan kah? Jadi ke-5 itu kita ambil kritikal poinnya apa? Ini yang kita pegang. Ini kita pegang kerja apa sehingga ekonomi berjalan terus. Kalau seperti ini mampuslah kita sekarang ini. Jadi kritikal poin itu apa? Kalau memang masker itu menguasai kritikal poinnya, harus masker itu harga mati, harus otoritis, harus tegas pemerintah untuk mengambil tindakan. Kalau memang cuci tangan itu harus tegas. Kalau memang itu warga jarak harus tegas. Tapi kalau menurut saya yang paling penting itu adalah kritikal poin itu adalah memakai masker, cuci tangan. Itu kritikal poinnya. Sedangkan masalah jarak dan lainnya itu kalau memang bisa ya fokus di situ saja ya. Baik, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Syahril ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo dan Bung Usman. Selamat pagi, silakan Pak Sukiwi. Semua pemirsa Metro. Kita sekarang terlalu banyak diistilahkan dengan tarik rem lah, PPKM lah, PSBB lah. Ini rakyat tambah bingung. Dari sini aja kita sudah sudah kelihatan bahwa kita ini nggak bersatu. Pejabat-pejabat tinggi kita ini nggak bersatu, nggak kompak. Seharusnya satu komando, ya istilahnya satu aja sehingga masyarakat nggak bingung. Ya ini sudah terlalu banyak istilah. Dan kita lihat juga situasi sekarang tambah hari tambah parah. Ini masalahnya apa? Karena kita menanganinya ini nggak konsisten. Ya, artinya apa? Waktu landai kita semua udah tenang-tenang, pikir udah selesai COVID ini, kita nggak peduli lagi. Nah saat sekarang naik lagi, baru kita sibuk. Ini sebenarnya nggak bisa, kita harus terus. Yang paling penting sekarang vaksin. Ya, kalau menurut saya solusinya yang paling penting itu vaksin. Tapi masalahnya sekarang vaksin, titik kumpulnya itu kadang-kadang terlalu jauh. Seharusnya jemput bola, vaksinnya itu harus jemput bola. Karena masyarakat juga ada yang sekarang masalah ekonomi, mereka udah kesulitan uang. Seharusnya puskesmasnya jemput bola ke masyarakat, datang ke masyarakat vaksin. Jangan mereka datang ke puskesmas terlalu jauh. Vaksinasi diusahakan ya, baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Tadi ada kembali usulan ini Pak Usman dari Pak Sunoto, dikasih angka-angkanya soal lockdown. Itu bagaimana Pak? Ya, kita pernah menghitung sebetulnya lockdown kalau di DKI saja, satu hari uang yang harus dikeluarkan oleh negara itu 523 miliar. 500 miliar ya? Iya, 500 miliar lebih satu hari. Oke. Kalau 2 minggu dikalikan saja, ya biasanya 2 minggu hitungannya, bisa diperpanjang lagi. 10 hari itu 5 triliun ya? Iya. Oke. Jadi lockdown ada konsekuensi sesuai dengan undang-undang karantina wilayah. Negara harus memberi makan, kira-kira begitu, kepada rakyat, bahkan hewan ternak pun harus diberi makan. Jadi bukan orang saja. Aturannya begitu ya? Aturannya seperti itu. Nah maka dihitung untuk DKI saja 500 miliar lebih. Iya, sehari. Itu baru DKI. Kalau daerah-daerah lain semua ikut, berapa yang harus kita keluarkan? Ratusan triliun mungkin. Betul. Jadi Perancis misalnya yang beberapa kali melakukan lockdown, itu 1 detik itu 7 euro dia utang barunya. Oh. Misalnya begitu, karena harus menghidupi warganya. Nah itulah yang menjadi bahan pertimbangan. Kalau kita baca media misalnya Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Yogyakarta, ya Sultan, sempat bilang lockdown, tapi setelah dihitung-hitung kami tidak punya duit untuk lockdown. Jadi batal. Batal juga, karena memang tidak bisa begitu kan. Kemudian Jawa Barat juga kurang lebih seperti itu. Daerah-daerah kurang lebih seperti itu begitu. Nanti kalau kita untuk lockdown, kita menghidupi masyarakat kita pinjam lagi, dikritik orang lagi juga, utang dulu katanya begitu kan. Oke, sehingga akhirnya sekarang dipilih adalah PPKM maka dipilihlah PPKM, artinya kegiatan ekonomi tidak total berhenti. Kalau kita
lihat 75% yang WFH, artinya 25% masih ada kan begitu kegiatan. Kalau kita pakai itu sebagai ukuran begitu. Bang, pertanyaannya adalah begini, tadi ada yang menarik dari Pak siapa ya? Pak Syahrial ya. Bagaimana kalau 5M itu dicari satu yang paling signifikan dan fokuskan di situ saja? Saya sebelum ke Pak Syahrial, saya coba lagi lockdown. Kalau kita bandingkan negara-negara lain, Malaysia berulang kali lockdown gagal juga begitu loh. Tapi ada negara yang tidak lockdown, Taiwan misalnya, Amerika tidak pernah lockdown tapi vaksinasinya digenjot sampai 70% sekarang herd immunity-nya. Ada negara lain, tadi saya contohkan Prancis, Italia, Jerman berulang kali juga lockdown begitu kan. Nah, jadi itu jadi pertimbangan negara kita juga untuk memutuskan apa ya. Nah, soal tadi itu sudah dilakukan di awal. Sudah dilakukan penelitian dan memang masker yang paling nggak ini. Jadi dari 5M itu masker itu yang sebetulnya makanya kalau kita lihat hari itu sampai sekarang pun masih ada di jalan-jalan billboard itu presiden pakai masker. Karena itu hasil penelitian, bahwa masker lah yang paling efektif. Ada yang mengatakan bahwa masker itulah vaksin yang sesungguhnya begitu loh. Sementara bahkan vaksinasi itu setelah divaksin saja kita harus pakai masker misalnya. Karena kita tidak tahu apakah herd imunitas kita sudah terbentuk dengan kita divaksin 2 kali itu kan beda-beda itu. Baik, Bang. Pertanyaannya adalah begini, semua itu sudah kita ketahui, semua sudah diterapkan, tapi masalahnya memang kita harus jujur akui makin ke sini kita makin tidak disiplin pakai masker dan tadi ada beberapa berita mengatakan bahkan polisi menegur saja dilawan oleh warga konon karena katanya sudah stres, sudah lelah segala hal dengan pandemi ini, padahal kan virusnya tidak kenal lelah. Kita akan bahas selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kembali ke perbincangan kita sebelum jeda. Pertanyaan masyarakat adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan, Bang? Karena semuanya sudah tahu, tapi masih saja ada masyarakat membandel, tidak pakai masker, dan itu tidak dilakukan tindakan disiplin. Bagaimana, Bang? Iya, memang pertama-tama negara kita itu menginginkan kepatuhan masyarakat. Ya, karena apapun ceritanya kalau terkena ya mereka sendiri yang rugi kan begitu. Selain tentu saja merugikan orang lain. Karena menulari cepat begitu kan. Nah, keluarganya terutama yang paling dekat. Nah, karena itu kita menuntut kepatuhan dulu begitu kan. Ya, tetapi banyak yang tidak patuh. Tidak ada jalan lain kecuali tindakan tegas. Penegakan hukum lah bila perlu. Ya seperti itu. Jadi seperti di Madura kemarin ya, disekat itu jembatan Suramadu itu kan salah satu tindakan tegas, tidak melulu harus dipenjara orang begitu kecuali dia melakukan perbuatan kriminal. Kalau itu aturannya ada, misalkan tidak memakai masker itu ada aturannya, ya bolehlah kita ambil tindakan seperti denda 50 juta begitu kan. Itu perlu kita ambil tindakan tegas, bubarkan, kemudian tutup kafenya, izinnya kalau dia masih melanggar misalnya seperti itu. Itu yang perlu, itu yang ingin disampaikan oleh editorial. Jadi atau headline tegak lurus dan juga ya injak rem, bener-bener nginjeknya begitu. Masalahnya Bang, kita sudah 1 tahun lebih ya. Mungkin hampir 1,5 tahun menghadapi pandemi COVID. Dan disebut-sebut semua orang stres, semua orang tertekan. Ada yang jelas kehilangan pekerjaan misalnya, ada yang bahkan kehilangan anggota keluarga karena meninggal karena COVID. Dan menghadapi masyarakat yang seperti itu, tindakan keras itu kalau tidak hati-hati dilakukan atau tindakan disiplin itu bisa kontraproduktif, Bang. Malah bisa tambah melawan, malah semakin tidak peduli. Beberapa orang mengatakan inilah waktunya tokoh masyarakat untuk bicara. Nah, masalahnya jarang Bang kelihatan seperti itu. Iya, misalnya seperti kasus di Madura, TNI kita, Polri kita, pemerintah daerah itu juga kan menggunakan kiai, kiai untuk menyadarkan masyarakat supaya patuh memakai masker, misalnya seperti itu. Ya efektif mestinya karena di satu daerah memang dan khususnya Indonesia secara umum begitu ya, itu kepatuhan kepada tokoh masyarakat, apalagi ulama, apalagi kiai itu memang masih tinggi. Nah, karena itu dibutuhkan peran kiai misalnya. Walaupun kalau kita lihat di YouTube, di video-video yang beredar viral, ada juga kiai ataupun ustadz yang
justru mengatakan nggak perlu pakai masker. Itu dia. Iya kan? Ada tokoh masyarakat yang bilang ya udahlah pasrah aja lah, semua di tangan Tuhan dan seterusnya begitu kan? Itu menyesatkan. Itu menyesatkan begitu kan? Ada yang mengatakan nggak perlu vaksin juga toh udah divaksin masih banyak yang kena. Iya, tapi coba lihat yang sudah divaksin kena itu dampaknya tidak terlalu besar. Contohnya 90 tenaga nakes di Kudus, 99% sembuh gitu loh. Karena sudah divaksin. Karena sudah divaksin, begitu. Jadi jangan mengatakan vaksin tidak berguna hanya karena memang kena. Memang beda-beda ini imunitas yang terbentuk. Begitu. Pesan singkat kita nanti akan kita sampaikan di bagian berikut ya Bang. Dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, pertanyaan besarnya itu Bang. Setelah kita lihat angka yang belum pernah kita lihat, 15.000 kasus. Lalu kita lihat keterisian rumah sakit di mana-mana penuh. Di Cengkareng sampai harus dirawat di Selasar. Tidak ada tempat tidur. Tapi masyarakat kelihatannya tidak merasakan ini sesuatu yang gawat. Bagaimana Bang? Iya, ini juga problem memang ya. Mungkin tadi social fatigue itu, kelelahan sosial, kepenatan sosial. Ya, tapi kita harus sadar juga bahwa dengan melawan, dengan cuek, itu juga tidak menyelesaikan persoalan. Karena virusnya tidak istirahat. Tidak istirahat. Virusnya tidak pernah lelah, begitu kira-kira ya. Nah, karena itu memang kita harus terus membangun kesadaran masyarakat. Ya, baik dengan melalui persuasi maupun melalui edukasi, melalui bahkan kadang-kadang ya represif begitu kan, supaya memang kepatuhan itu terbangun. Ya dulu kan kita sempat ingin mengerahkan tentara, polisi ke lapangan untuk memperhatikan ke pasar-pasar. Dan dulu sudah pernah sempat. Sudah pernah dilakukan, tapi kemudian menurun kan, memang ya sudahlah menurun, tapi ternyata kita lalai lagi, akhirnya meningkat lagi seperti sekarang. Mungkin boleh juga kalau Pak Sunarto mengatakan bahwa tentara dikerahkan untuk memberikan bantuan, ya mungkin di tentara dikerahkan, polisi dikerahkan untuk memastikan masyarakat patuh. Ya kehadiran itu kan penting juga. Masyarakat Indonesia kan begitu. Sampai dibikin polisi patung kok dulu gitu. Supaya takut begitu ya. Artinya apa? Kita tidak boleh berhenti juga. Pemerintah tidak boleh berhenti. Kita harus terus ya sampai ini COVID betul-betul reda, begitu betul-betul hilang, betul-betul bisa kita tangani dia. Yang menarik adalah begini Bang, di saat COVID ini naik di berbagai kota yang saya lihat di Jakarta, di Tangerang, di Bogor, di Depok, itu setiap kali ada vaksinasi itu langsung penuh Bang. Yang tadinya mungkin orang banyak yang tidak mau, sekarang akhirnya semacam berebutan. Bagaimana Bang? Ya saya kira ini baik, ya ini baik, tinggal ketersediaan vaksin. Kita itu sudah punya hampir 100 juta vaksin ya, 90-an, 91 kita baru memakai, katakanlah mungkin antara 24 sampai 36 juta, artinya kita masih tersedia. Hari ini atau besok saya lupa itu Polri, Kapolri misalnya itu mencanangkan vaksinasi massal di Mabes Polri. Kemarin Kapolda Metro Jaya juga melakukan hal yang sama. Nah ini saya kira bagus ya, bagus dengan jargon macam-macam, nyok vaksin misalnya kalau di Jakarta begitu, ini bagus. Saya juga mendapat kabar di komplek perumahan dekat rumah saya itu ya mereka daftar di puskesmas itu sudah penuh, vaksinnya tidak tersedia. Nah tadi nggak mungkin petugas puskesmas itu datang ke rumah-rumah karena ketersediaan vaksinator kita itu terbatas begitu loh. Bang, terakhir Bang, pesan kita untuk masyarakat Jakarta tarik rem supaya kita tetap bisa hidup dan bisa lebih cepat keluar dari pandemi ini apa Bang? Nomor satu, kita ingin memang betul-betul ada perubahan di PPKM dibandingkan tidak PPKM. Betul-betul 75% WFH. Di media Indonesia itu 90% bahkan WFH begitu kan. Misalnya itu kan, nah artinya apa? Ada kepatuhan dari masyarakat juga. Yang ketiga, kalau tidak ada kepatuhan dari masyarakat, ya tindakan tegas. Saya kira itu. Jadi nomor satu kita memang ingin melihat ada perubahan nggak. Tadi pagi kelihatannya mobil masih biasa begitu kan. Ya kan kita mau melihat. Dan nanti sholat di masjid itu juga mulai ditiadakan. Sholat Idul Adha juga di zona orange dan merah tidak ditiadakan juga berdasarkan surat Kementerian Agama begitu. Nah ini kita mau melihat ini begitu loh, seperti apa. Baik, supaya kemudian tidak usah lagi tarik rem yang lebih dalam begitu ya. Terima kasih Bang Usman Kansong sudah hadir tempat ini Bang. Selamat pagi. Selamat pagi.
Pemirsa, PPKM versi baru ala pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu baik. Namun demikian harus dipastikan kebijakan itu berjalan tegak lurus di lapangan, bebas dari kompromi, negosiasi, ataupun subjektivitas dalam penerapannya. Harus diingat juga, aturan itu akan berhadapan dengan kejenuhan masyarakat yang sudah setahun lebih merasakan pandemi, tetapi jangan pernah lelah, tetap jalankan protokol kesehatan, pakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat Metro TV.